Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau membahas tentang suara mesin itu ngelitik ketika sudah panas lur ya. Nah, jadi ketika mesin sudah panas itu ada bunyi ngelitik atau kasar di mesin. Kalau dingin dia masih halus atau aman-aman saja ya, normal. Tapi ketika sudah perjalanan beberapa kilo itu ada keluar suara ngelitik atau berisik lah di mesin. Terutama mesin-mesin yang sudah di-upgrade bore up ataupun stroke up. Nah, itu biasanya sering terjadi seperti itu. Jadi motornya jadi ngelitik ketika panas. Biasanya yang sering terjadi itu di seputaran kop ini ya, makanya saya bahas di sini. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, jangan lupa yang baru menemukan video ini atau channel ini ya, silahkan like, comment, share, dan juga subscribe lur. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Jadi gini lur ya, mesin itu ketika sudah panas kemudian itu ngelitik itu kan terutama di motor yang sudah bore up, itu penyebabnya kan apa itu, suhu mesinnya kan lebih panas daripada motor yang standar ya, karena motor tersebut kan sudah di bore up atau di upgrade, jadi kapasitasnya itu sudah melonjak ya, jadi lebih besar dari sebelumnya. Otomatis nanti suhu mesin atau gaya gesekan ataupun apa itu dari proses pembakaran itu juga akan mengakibatkan suhu mesin yang berlebih ya, biasanya lebih panas. Maka efeknya itu di komponen atau spare part ini ya, material-material ini bisa berubah bentuk atau berubah ukuran, maksudnya dia akan muai lur. Nah, jadi proses pemuaiannya itu akan mengakibatkan suara yang kasar jika ini berlebih lur ya. Jadi istilahnya itu misalkan lubang ini ya, misalkan lubang seperti ini, kalau dia muai ini kan bahannya juga kayak besi ya, itu kena panas itu pasti muai. Jadi ukurannya itu nanti bisa lebih kocak biasanya, yaitu biasanya menimbulkan apa itu, kelonggaran yang berlebih, akhirnya jadi kasar, jadi seperti itu. Maka dari itu ketika kita melakukan bore up untuk meminimkan kejadian tersebut atau suara berisik ketika panas, itu harus benar-benar kita cek. Jadi semua perangkat atau spare part yang ada di mesin itu benar-benar presisi lor ya. Nah, benar-benar presisi. Jadi meskipun itu oblaknya sedikit itu harus kita perhatikan, karena ketika panas itu oblaknya bisa menjadi apa ya, berlebih ya, akhirnya menimbulkan suara kasar. Nah, yang sering sekali saya jumpai ketika saya upgrade mesin itu, mesin tersebut sebelum di upgrade itu enak-enak saja lur, halus lur, meskipun panas dia tetap halus. Tapi kemudian setelah di upgrade itu ketika panas dia menjadi kasar. Nah ya, ternyata biasanya seperti ini. Yang sering diabaikan atau sering apa ya, nggak kepikiran itu di bosnya klep sini lur. Nah di sini itu ada bos klep. Bos klepnya ini sudah oblak tapi sangat sedikit lur, karena kita ngeceknya kan pasti dingin lur, nggak mungkin kita ngecek panas, tangannya melonyoh mesti nyekel mesin panas. Nah di sini itu kalian gerak-gerakkan kanan kiri gini, kanan kiri, jadi posisinya itu agak membuka sedikit ya. Jadi posisinya pada saat lip tertinggi, nah, maksimal segitu lip tertinggi, kemudian kita gerakkan, nah, atau kanan kiri gini, kanan kiri, di kanan kiri gini. Ini jika ada apa ya, oblak sedikit itu juga bisa jadi masalah, mesin jadi kasar loh. Jadi kayak apa ya istilahnya, kayak setelan klep kendur biasanya, dikit 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 gitu lur. Itu kalau panas, kalau dingin dia halus nggak masalah, karena oblaknya ini masih sedikit. Kalau oblaknya nanti banyak ya dingin tetap kasar lur. Nah biasanya seperti itu. Jadi
kalian lihat. Kalau memang ini ada sedikit kocak, itu lebih baik bosnya ini diganti yang baru lur. Nah itu diboskan yang baru biar nanti aman. Itu yang paling sering terjadi lur, jadi masalah bos klep. Kemudian yang kedua itu biasanya gini, masalah templar ini juga kadang bikin pusing ya lur. Nah di sini kan ada pennya, di sini kan ada pen. Nah ini pen templar ya, ini masuk sini. Nah ini kadang ada oblaknya sedikit lur. Nah ini juga ada oblaknya. Ini juga bisa jadi sumber masalah suara ngelitik lur. Nah kalian cek satu persatu pokoknya. Nah ini jadi antara templar sama as ini sudah aus. Nah, ini lebih baik ganti yang baru lur. Nah ini ada oblaknya. Nah, sangat sedikit, tapi ketika ini kena suhu panas itu bisa lebih banyak nanti kelonggarannya, jadi suaranya akan lebih nyaring lagi atau lebih keras. Nah ini antara pen sama templar. Kemudian bisa juga ini, nah rumahnya pen templar ini juga sedikit aus, ini juga bisa. Nah sini ya. Nah ini ketika panas dia akan longgar, sedikit longgar. Ini juga bisa menimbulkan suara kasar lur. Nah, jadi seperti itu. Nah ini ya, coba kalian cek satu persatu. Kadang memang agak susah lur nyari itu, dilihat-lihat, dicek sekilas itu masih normal semua, tapi ternyata mesinnya kok tetap kasar. Nah itu kalian perhatikan, meskipun ini sangat sedikit, tapi kalau suhunya nanti naik atau panas dia akan kelonggarannya akan meningkat lur, jadi lebih kocak. Nah itu permasalahannya. Kemudian yang berikutnya klakernya ini, klakernya Nokon As. Nah ini biasanya kalau sedikit kocak juga bisa menimbulkan suara kasar di sini. Nah kalau panas dia akan lebih longgar, sehingga pergerakan Nokon As ini naik turunnya itu akan nggak sempurna. Nah akhirnya timbul suara berisik ketika nempel ini di sepatunya templar. Nah kayak gini, jadi naik turun biasanya seperti itu. Itu juga suaranya bisa kasar ketika mesin sudah panas. Nah karena ini memuai ya, istilahnya memuai lah, jadi tingkat kelonggarannya akan lebih besar. Meskipun kalau dingin ini kayak sangat sedikit, tapi nanti kalau panas dia akan lebih longgar. Makanya kalau bisa ini diperhatikan semua, kalau memang ini sudah agak kocak yang mending diganti baru aja biar lebih aman. Jadi seperti itu. Ini untuk Nokon As standar ya. Kalau Nokon Asnya yang apa itu modif ataupun yang custom aftermarket ya, itu biasanya memang agak kasar loh, karena memang lipnya agak tinggi, itu gampang kasar lah biasanya. Lebih beresiko kasar. Nah lipnya lebih tinggi, jadi ini pergerakannya templar ini kan lebih banyak ya, jadi pergerakannya itu lebih luas. Nah, jadi dia baliknya lagi ke sini, jatuhnya ke sini itu lebih keras lagi, apalagi biasanya bernya yang lebih keras ya, itu akan juga menimbulkan suara kasar ketika di sini terjadi keoblakan ya. Jadi agak sedikit kocak biasanya akan lebih kasar. Nah, karena tersebut. Oke lor, jadi selain itu ini yang masalah di kop ya. Sebenarnya ada juga di masalah lain ya, misalkan kayak di askrek agak oleng, itu juga akan sangat mempengaruhi semuanya lor. Kalau askrek itu sudah oleng, apalagi di sebelahnya as temeng kamprat itu kalau oleng, jadi otomatis kampratnya itu kendor kencang ya, jadi bisa kendor bisa kencang, jadi nggak stabil. Nah itu akan apa ya istilahnya, mengakibatkan Nokon Asnya ini juga klakernya cepat rusak, itu juga bisa. Jadi efeknya itu sangat banyak, kendor-kendor. Jadi kerjanya ini, perputarannya Nokon As ini juga nggak stabil, itu akan merusak semuanya nanti. Itu sangat berimbas jadi ke Nokon As, ke klakernya, kemudian ke templarnya juga pengaruh pergerakannya, karena nggak stabil. Itu pergerakan kampraknya nggak stabil, kendur kenceng, itu juga akan menimbulkan kasar. Jadi
semua mesin itu apa ya istilahnya, semua perangkat yang ada di dalam mesin itu ketika kita melakukan upgrade itu diperhatikan dengan teliti lur. Jadi kadang masalah sepele, masalah sekecil apapun itu bisa menyebabkan masalah, dan kadang kita itu bingung nyarinya itu permasalahannya sumbernya ada di mana. Nah itu dari yang mesin bawah, mulai dari askrek itu perlu kita perhatikan, klakernya gimana, askreknya center apa enggak, rumah klakernya kocak apa enggak, itu diperhatikan semua. Kalau memang sudah bagus semua, baru kita naik ke atas, blokopnya kita perhatikan. Nah ini perangkatnya satu persatu itu. Biasanya itu yang sering terjadi menyebabkan mesin itu ngelitik ketika sudah panas lur ya. Oke lur, jadi seperti itu sharing saya atau berbagi saya berdasarkan pengalaman ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dan juga bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Jika ada pertanyaan ataupun sharing-sharing lur, tukar pengalaman, silahkan cantumkan di kolom komentar lur ya. Kita berbagi, kita sharing bersama. Pengalaman kita kan berbeda-beda lur, jadi alangkah baiknya kita selalu berbagi pengalaman lah, saling mengisi. Nah istilahnya seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.